yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh keluarga Muslim Angkatan 99 FK Unpad. Sholawat dan salam juga tersampaikan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah ini untuk narasumber Ayah Irwan Rinaldi sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk tema kali ini tentang kiat menjadi ayah bunda high quality. Mungkin untuk seumuran kami ya, Ayah Irwan rata-rata sudah berkeluarga dan mempunyai buah hati. Mungkin ada juga yang mungkin yang masih jomblo, ya nggak apa-apa bisa ikut kajian ini sebagai ilmu yang nanti bisa diterapkan ke depan. Baik, tanpa menunda-nunda, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan, Ayah Irwan. Iya, makasih Mas Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dari FK Angkatan 99 yang saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk belajar dengan teman-teman semua. Yang kedua adalah mudah-mudahan yang paling penting di dalam kita, sepengetahuan saya, teman-teman, sepengetahuan saya di dalam urusan tarbiyatul aulad, pendidikan anak ini, yang paling penting sebenarnya adalah bukan parenting skill-nya ataupun fathering skill-nya, tapi yang paling penting itu adalah seberapa jauh keberkahan itu menaungi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita, gitu. Itu yang paling penting kata para ulama. Karena banyak sekali kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala nggak kurang-kurang ya menguasai soal communication skill, soal fathering skill, soal parenting skill gitu. Tapi dalam berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan anak-anak, pasti aja persoalan gitu, terjadi persoalan. Nah, oleh sebab itu para ahli dan juga ulama-ulama, Ustadz Abdullah Nasir Uluhan dan beberapa ulama yang lain menyebutkan bahwa yang paling penting sebenarnya yang kita jaga di dalam persoalan pengasuhan ini adalah persoalan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, keberkahan sudah tentu keberkahan makan minum ya teman-teman ya, makan minum yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita sepakat selalu berusaha suami istri untuk menjaga makan minum bukan dari penghasilan yang subhan apalagi haram ya teman-teman. Dan kemudian adalah keberkahan di dalam kita mengembangkan anak-anak kita. Ya, mengembangkan itu persoalan seperti misalnya menghebatkan spiritualitasnya, emosionalnya, intelektualnya, sosialnya. Sudah barang tentu kita sepakat sama-sama dan beginilah yang diaturkan oleh Rasulullah SAW bahwa di dalam pengasuhan itu ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi lebih dahulu. Salah satunya adalah dalam pengasuhan itu solehkan lebih dahulu baru pintarkan anak-anak kita. Jadi hak-hak spiritualitas itu adalah hak yang paling utama di dalam diri anak-anak kita. Nah, konsekuensinya adalah kita ketika menjadi orang tua dalam tanda petik wajib gitu untuk mensoleh dan mensolehakan diri kita. Berusaha ya sekuat mungkin gitu untuk kita lebih dahulu mensoleh dan mensolehakan diri kita insya Allah sebagai orang tua. Nah, saya diamanahkan oleh teman-teman untuk membicarakan persoalan menjadi ayah bunda yang high quality. Saya izin ke teman-teman untuk memberikan materi, share materi, dan ini hanya materi inspirasi saja ya teman-teman ya. Bukan apa namanya, bukan nanti teman-teman boleh menambahkan, ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambahkan. Oh, sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya materinya. Sudah Ustaz. Sudah ya.
Baik. Jadi yang kita mau diskusikan orang tua yang high quality ini, sepengetahuan saya nih teman-teman, kenapa kita bicarakan tentang harus menjadi orang tua yang high quality ini, karena ada beberapa hal yang kita anak-anak kita membutuhkan, kita memang jadi high quality gitu. Salah satunya adalah kondisi anak-anak kita sekarang. Nah, di parenting itu beberapa penelitian menyebutkan kondisi anak-anak, terutama anak-anak Indonesia itu mengalami dua hal yang dikatakan cukup berat, dan dari sisi parenting itu dikatakan setelah pasca pandemi ini sebenarnya untuk mengatasi dua stres ini kita membutuhkan 1 tahun recovery-nya gitu. Yang pertama stres akademik yang disampaikan oleh para ahli peneliti itu, stres akademik itu biasa terjadi antara sekolah dengan pihak rumah ya, dengan anak-anak khususnya. Tidak semua sekolah yang mungkin mengerti dengan persoalan pengasuhan ya, persoalan parenting, sehingga ketika mereka online dengan anak, guru-guru dengan online dengan anak-anak, guru-guru tidak mempertimbangkan faktor pengasuhan gitu ya, tapi lebih pada faktor pendidikan gitu, lebih menyampaikan bahan-bahan nilai bahan-bahan akademik demi bahan akademik, tapi tidak mempertimbangkan misalnya tahap perkembangan anak-anak. Sepengetahuan saya, Bapak dan Ibu, ayah bunda yang melakukan semua taala, ada panduan-panduan di dalam kita guru online kepada anak-anak. Misalnya kalau anak-anak kelas rendah itu biasanya kalau 1 jam online itu pasti ada masa-masa intervalnya. Misalnya kekuatan anak dalam 1 jam itu kelas rendah ke bawah mungkin 20 menit kemudian istirahat, kemudian 20 menit lagi kemudian istirahat. Nah, kelas tinggi itu biasanya mungkin lebih besar, lebih panjang ya, lebih durasinya lebih misalnya sampai 30 menit kemudian istirahat, dan istirahatnya di kelas tinggi itu juga di dalam parenting itu disyaratkan dianjurkan anak-anak kelas tinggi itu istirahatnya tidak di depan laptop atau di depan handphonenya, tetapi istirahatnya harus bergerak gitu. Nah, sebagian besar sekolah, wallahu a'lam bishawab, sebabnya kenapa, atau mungkin juga karena tidak ada proses yang menerangkan, tidak ada yang menyampaikan ke pihak sekolah, itu sebagian besar pihak sekolah itu lebih banyak bagaimana mentransfer, bagaimana memberikan akademis kepada anak-anak sehingga terjadilah stres akademis ini. Dan kemudian yang terjadi yang kedua yang paling besar terjadi di pandemi ini adalah stres pengasuhan. Nah, stres pengasuhan ini teman-teman pasti teman-teman juga sudah lebih mengetahui dari saya. Sebagian besar orang tua di Indonesia, ini teman-teman bisa baca di Global Parent Survey yang menempatkan orang tua di Indonesia itu pada ranking kedua dalam hal menyerahkan banyak persoalan pengasuhan yang harusnya dilakukan oleh orang tua, tapi diserahkan ke sekolah gitu. Nah, sekarang di musim pandemi ini nggak bisa lagi seperti itu, karena orang tua yang selama ini hanya sebagai penyedia fasilitas pengasuhan yang tidak menjadi pelaku pengasuhan, yang selama ini sebelum pandemi ini biasanya orang tua lebih banyak menjadi penyedia fasilitas aja. Jadi nggak terlibat gitu. Persoalan misalnya bagaimana membangun pagi, mungkin sang ayah nggak tahu juga cara membangunkan anaknya di pagi hari karena mungkin ayah sudah berangkat pagi-pagi. Kemudian bagaimana cara mendisiplinkannya, mungkin antara ayah dengan ibu sudah anak 2 atau 3, belum pernah juga ada kesepakatan bagaimana cara mendisiplinkan anak. Sehingga yang muncul di dalam pengasuhan anak-anak itu adalah caramu dan caraku gitu ya. Jadi anak-anak juga bingung gitu ya membangunkan, kalau bapaknya membangunkan dengan cara bapaknya, kalau ibunya membangunkan dengan cara ibunya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, pas kejadian di dalam pandemi ini, akhirnya bapak ada di rumah, ibu ada di rumah, anak-anak ada di rumah. Yang selama ini Bapak Ibu hanya sekedar penyedia saja fasilitas pengasuhan, sekarang nggak bisa lagi. Sekarang harus menjadi pengasuh, harus menjadi pelaku pengasuhan itu. Nah, mulailah muncul karena sang bapak nggak tahu caranya untuk memberikan stimulasi spiritual kepada anak, misalnya gitu ya. Si bapak mungkin selama ini, na'udzubillah min dzalik, mungkin selama ini lupa itu membenarkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Kemudian padahal anak membutuhkan itu ya. Anak-anak membutuhkan nuansa spiritual di rumah gitu, sementara ayahnya selama ini mungkin nggak muncul sebagai sosok sentral spiritual di dalam rumahnya gitu. Kemudian anak-anak membutuhkan bagaimana ayahnya itu menemani dia dalam perjalanan kecerdasan emosionalnya dia gitu. Misalnya anak-anak kalau lagi misalnya dia berhasil melakukan segala sesuatu, dia membutuhkan ayah ada semacam budaya, ada semacam pujian atau semacam penghargaan. Nah, selama ini mungkin ya bukan terjadi di teman-teman di sini, ada terjadi di luar.
mungkin selama ini memang kita nggak tahu juga bagaimana cara melakukan apresiasi bagi anak-anak kelas rendah, apakah berbeda dengan melakukan apresiasi kepada anak-anak kelas tinggi gitu. Sehingga ketika kita anak-anak kita berhasil membuat sesuatu yang positif menurut yang positif, anak-anak nggak begitu. Ya, itulah yang akan menyebabkan stres pengasuhan yang sangat besar terjadi di zaman pandemi ini. Nah, saya membaca beberapa hasil penelitian, ayah bunda, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala, stres akademik dan stres pengasuhan, terutama stres pengasuhan yang paling besar terjadi di Indonesia, di anak-anak Indonesia itu, yang mendorong anak-anak Indonesia itu mungkin kalau tidak ada penetrasi atau recovery yang segera dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah, mungkin akan terjerembab ke anak-anak yang mengalami depresi gitu. Nah, terutama di stres pengasuhan ini, disinilah muncul sebenarnya seperti apa peran dan tokoh dari orang tua selama ini. Apakah selama ini memang mungkin di anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun seharusnya dia mendapatkan punya ikatan yang khusus dari ayah dan ibunya, terutama dari ibunya. Kemudian dia punya mungkin anak-anak umur laki-laki umur 3-4 tahun butuh suplai maskulinitas dari ayahnya, sementara ayahnya nggak tahu caranya seperti apa melakukan itu. Nah, oleh sebab itulah hal ini yang semacam ini membutuhkan bahwa mau tidak mau kita memang menjadi ayah bunda yang high quality. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT adalah anak kita itu adalah amanah. Mudah-mudahan kita nggak ada perbedaan dari soal ini ya. Ada amanah akhirat, ada amanah dunia. Amanah akhirat itu seperti yang Allah sampaikan ke kita bahwa jangan pernah ninggalin anak-anak yang lemah gitu ya. Nah, kalau di parenting itu anak-anak yang lemah itu artinya seperti ini, teman-teman ayah bunda yang melakukan SWT. Ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Nah, itu generasi yang lemah. Ini kita bisa melihat seperti apa konsep pendidikan pengasuhan Rasulullah SAW, kemudian para sahabat-sahabat, para imam-imam atau ulama-ulama terdahulu. Kita bisa melihat bahwa salah satu identifikasi keberhasilan dalam terbiatul aulad itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Gitu. Jadi misalnya kalau usia biologisnya sekitar umur 18 tahun, harusnya usia psikologisnya bisa mencapai usia 21 tahun atau 20 tahun. Nah, yang banyak terjadi itu ayah bunda yang Allah SWT adalah anak-anak kita usia biologisnya lebih maju gitu. Ketika saya lupa waktu itu di Kementerian Diknas itu ada penelitian yang menyebutkan seperti apa kondisinya di Indonesia. Nah, kejadiannya adalah usia biologisnya orang-orang Indonesia itu memang agak lebih jauh maju dari usia psikologisnya. Nah, banyaklah yang terjadi, apakah itu di parlemen, apakah itu di pemerintahan, atau apa itu di kehidupan sehari-hari. Kalau ada persoalan di tengah masyarakat kita itu, yang lebih dahulu itu ototnya daripada otaknya, gitu, teman-teman, daripada pertimbangan-pertimbangan secara otak, gitu. Lebih banyak diselesaikan dengan otot. Kenapa? Karena memang usia biologisnya orang Indonesia itu jauh lebih maju dari usia psikologisnya. Contohnya saya lah gitu, Bapak Ibu ya, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering dikeluhkan oleh pasangan saya, oleh istri dan anak-anak gitu. Kenapa sih ayah kalau ada persoalan itu ayah tuh nggak mau menghadapi gitu. Padahal ayah umurnya 20-an tahun gitu, tapi nggak mau menghadapi, selalu ngeles aja gitu. Nah, itu ayah bunda itu salah satu ciri-ciri sebenarnya dalam proses pendidikan dan pengasuhan saya nggak terlalu berhasil sebenarnya. Kenapa? Karena usia sudah 40 tahun lebih, tetapi ternyata cara saya menyelesaikannya tidak seperti orang berumur 40 tahun lebih. Nah, inilah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita punya anak nanti kelak kemudian hari dia umur biologisnya lebih dahulu dari umur psikologisnya. Itulah sebabnya ayah dan bunda dan teman-teman dokter semua jauh lebih tahu saya punten, saya mohon maaf. Kenapa misalnya kita melihat Rasulullah SAW itu umur 8 tahun itu sudah diajak oleh pamannya untuk pergi bersafar ya, 1000 kilo lebih ya bersafar. Sebenarnya ternyata di dalam sirah itu kita membaca bukan bersafar, bukan pergi jalan-jalannya, tetapi bagaimana pamannya itu mengajarkan kepada Rasulullah SAW ada banyak hal yang harus diketahui gitu ya, memperbanyak kosakata yang baik-baik, memperbanyak kosarasa yang baik-baik. Sehingga ketika mulai tumbuh, ketika umur-umur balik, mungkin jauh lebih dewasa gitu dibandingkan dengan umurnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jugalah yang mungkin menyebabkan kalau kita melihat di Kementerian Agama misalnya tingkat perceraian yang begitu tinggi gitu karena ibu-ibu yang sekarang kan banyak ibu-ibu yang minta bercerai ya dari bapaknya gitu.
hampir 85% lebih gitu. Itu bukan karena persoalan material. Kalau dulu iya, ayah bunda, dulu persoalan material yang paling utama dalam perceraian itu. Tapi sekarang ternyata tidak gitu. Dalam perceraian itu adalah banyak ibu-ibu yang memang nggak kuat hidup dengan seorang laki-laki yang usia biologisnya, usia KTP-nya itu usia 30 tahun, 35 tahun, tetapi cara menyelesaikan masalahnya, cara bersikapnya seperti anak umur 20 tahun. Saya lah contoh ke diri saya gitu, Bapak dan Ibu, teman-teman yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau pulang dari bekerja, kemudian saya minta istri membuatkan saya teh manis, gitu. Kemudian ya istri bilang, Bang udah teh manisnya mohon dicoba gitu. Kemudian saya coba teh manisnya dan nggak manis gitu ya bunda, nggak manis. Nah sikap saya untuk respon saya adalah saya nggak mau minum itu. Udah saya diem aja, saya diamin istri saya gitu. Nonton TV, sibuk aja. Istri bilang, Bang kok nggak dihabiskan teh manisnya? Gampang ntar aja. Saya udah umur sekian puluh tahun, tapi menyelesaikan masalahnya, ngambeknya itu masih seperti anak umur 20 tahun. Nah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari sini. Itulah sebabnya kita membicarakan bagaimana kita menjadi orang tua yang high quality. Itulah sebabnya ayah dan bunda, gimana misalnya ketika anak kita berumur sekitar umur 8, umur 9 tahun, kalau istilahnya parenting itu, anak-anak harusnya sudah dilatih untuk tidak lagi dengan kata depan di, tapi dengan kata depan me. Jadi tidak lagi diambilkan, tapi mulai disapi untuk dia bisa mengambil sendiri maksudnya. Kemudian yang kedua, amanah akhirat itu adalah kewajiban orang tua, terutama ayah, seperti yang ayah bunda, teman-teman dokter ketahui bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita ku anfusikum wa ahlikum naro itu. Jadi memang ada kewajiban dari kita untuk memperbaiki diri kita supaya kita bisa memperbaiki anak-anak dan pasangan kita. Jadi ibaratnya pengasuhan itu dalam Islam adalah seperti mata air gitu ya, ayah bunda ya. Jadi di hulu, ya Allah akan jernih di hilir. Nah itulah sebabnya kenapa proses yang paling utama dalam parenting itu bukanlah teori-teori parenting, tetapi lebih kepada apa yang sering disebut oleh para ahli itu dengan parenting ilahiyah gitu ya. Parenting ilahiyah itu parenting yang melibatkan Allah dalam segenap persoalan dan persoalan dan masalah pengasuhan dalam anak-anak kita atau masalah rumah tangga kita. Kemudian kita sepakat juga insya Allah ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus menjadi ayah bunda yang high quality? Karena nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, terutama para ayahnya. Kita akan berdiri paling depan dan kata Ustadz Abdullah Nasi Ulwan, kita akan ditanya itu sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Misalnya ketika anakmu berusia 0 sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun, apa yang kamu lakukan? Di saat itu kenapa misalnya di usia dini itu salah satu rujukan kita misalnya adalah kita tahu betul bahwa perkembangan pendengaran anak kita sangat berkembang sangat baik sekali. Nah, kita nanti akan bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala apa yang kau pendengarkan kepada anakmu. Seperti yang teman-teman dan ayah bunda sudah lakukan sehari-hari ya, kalau kita punya anak di umur-umur itu kan salah satu yang disarankan oleh para ulama itu adalah memperbaiki segera bacaan Al-Qur'an kita. Kan gitu ya teman-teman ya. Karena di umur itu pendengaran anak kita bisa menyimpan sekian ribu kata-kata dan dia simpan itu sekian tahun ke depan gitu ya. Jadi kebayanglah kita kalau misalnya pendengaran yang begitu luar biasa potensinya itu kita pendengarkan dan kita simpankan kepada anak-anak kita itu bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu yang langsung dari ayah dan ibunya. Dan kebayanglah kalau kita konversikan kepada ayat Al-Quran, misalnya dalam satu hari itu bisa anak-anak menyimpan sekian ratus atau sekian ribu kata-kata, sudah berapa Al-Quran itu disimpan selama lebih 0 sampai 5 tahun. Ayah bunda ya. Mudah-mudahan kita juga sepakat dengan soalan ini dan itulah sebabnya kita bekerja keras untuk menjadi ayah bunda yang high quality. Yang kedua itu amanah dunia. Amanah dunia itu adalah dunia membutuhkan orang tua yang high quality. Nah, kita sudah sama-sama tahu Bapak dan Ibu, banyak sekali kita melihat produk-produk di pengasuhan-pengasuhan yang tidak hanya mengakibatkan kacau balaunya keluarga, tapi kacau balaunya negara. Banyak sekali kita melihat para pemimpin-pemimpin, apakah itu presiden, perdana menteri, kepala negara, dan lain-lain, yang ketika dia memimpin menjadi kacau balau gitu. Bisa jadi karena bukan persoalan dia tamatan mana atau dia sudah mendapat sertifikat apa, bukan. Tapi lebih kepada persoalan kepribadiannya dia. Sang presiden, sang kepala negara, sang perdana menteri ini mungkin banyak mengalami hutang-hutang pengasuhan gitu yang dia bermasalah secara kepribadian. Dia nggak berani memutuskan, orangnya gagu, orangnya gagap, orangnya
orangnya nggak berani mengambil risiko, orangnya pelin-pelan sehingga dia banyak dipengaruhi oleh orang-orang di luar yang punya banyak kepentingan politik atau kepentingan ekonomi. Maka apa yang terjadi yang akan menjadi korban adalah kacau balaunya sekian puluh juta, sekian ratus juta rakyatnya atau sekian banyak orang-orang yang ada di bawah dia. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah bunda yang quality, mudah-mudahan kita tidak lagi banyak mewariskan hutang kepada anak-anak kita, sehingga ketika nanti Allah mentakdirkan anak kita minimal dia menjadi kepala keluarga, tapi bukan kepala keluarga yang bangkrut, gitu. Bukan kepala keluarga yang banyak utangnya, gitu ya. Atau bukan juga kalau diamanahkan dia menjadi seorang pemimpin dari sebuah lembaga atau sebuah struktur masyarakat, mudah-mudahan dia tidak menimbulkan masalah di dalam kepemimpinannya. Yang kedua, amanah dunia itu adalah anak-anak membutuhkan ayah bunda gitu. Ini seperti yang bunda ketahui bahwa setiap tahap perkembangan anak-anak pasti membutuhkan orang tua yang tidak bisa main-main menurut hemat saya. Seperti kalau kita ketahui bahwa semakin kecil umur anak kita, kalau di dalam parenting Islami itu, semakin kecil anak umur kita harusnya semakin serius kita ngurusnya, gitu ya bunda ya. Semakin takut kita meninggalkan anak kita gitu. Itu harusnya logikanya kan seperti itu. Dulu saya logikanya nggak begitu, ayah bunda. Dulu logikanya karena kenaifan saya. Dulu saya berpikir itu kalau anak masuk SMA, masuk perguruan tinggi itu, wah saking seriusnya, lebih serius. Saya bisa jual ini tuh supaya anak-anak bisalah untuk menempuh pendidikannya lebih tinggi. Tapi ternyata kalau logika pengasuhan dalam Islam itu harusnya semakin kecil anak-anak kita, semakin serius kita. Karena Allah memberikan amanah yang paling besar dan paling hebat, yang gak pernah akan datang lagi itu adanya di umur-umur kecil. Gitu. Seperti misalnya bagaimana Allah memberikan pendengaran yang begitu kuat yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl itu. Waja'alakum wallahu akhrajum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Waja'alakum sam'a wal absara wal afidah gitu. Jadi bagaimana Allah memberikan fungsional, memberikan fungsi, memberikan potensi yang luar biasa, pendengaran, penglihatan dan hati nurani anak-anak kita. Itulah sebabnya banyak sekali ulama mengatakan kalau punya anak 0 sampai 7 tahun itu salah satu rujukannya adalah kepada An-Nahl 78 itu. Nah, semakin kecil anak-anak kita bisa lihat ini ayah bunda. Kalau kita baca sejarah itu di zaman ayahanda Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu. Itu kan sebuah masterpiece pengasuhan ya. Kalau kita melihat dalam sejarah, bagaimana beliau itu menghargai guru-guru yang setara dengan kita sekarang ini, dengan PAUD, dengan TK, dengan SD itu, guru-guru itu gajinya jauh lebih besar dari guru-guru yang setara dengan usaha ketika anak-anak menjauh lebih besar. Apakah itu SMP, SMA, dan lain-lain. Jadi logikanya memang harusnya seperti itu. Ketika ayah bunda punya anak semakin kecil harus semakin serius gitu ya. Jadi jangan semakin ditinggal harusnya, karena di usia itu semuanya itu secara parenting pengasuhan dalam Islam itu semuanya terbaik yang Allah berikan. Penglihatan terbaik yang Allah berikan gitu. Baik. Saya teruskan lagi, ayah dan bunda yang Allah SWT. Nah, siapa orang tua yang high quality itu? Ini menurut pengertian yang saya baca aja, ini mohon maaf punten, ini keterbatasan ilmu saya aja. Nah, saya mengatakan orang tua yang high quality itu yang saya baca adalah orang tua yang benar dan asyik. Jadi orang tua yang benar dan asyik itu adalah orang tua yang benar itu yang sesuai ya, berusaha selalu sekuat mungkin menyesuaikan semua yang dia lakukan kepada anak dan rumah tangganya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya, benar. Dan yang paling menarik itu adalah orang tua yang tidak hanya benar gitu, tetapi orang tua yang asyik. Nah, itu adalah orang tua yang high quality. Orang tua yang asyik itu orang tua yang melakukan pengasuhan kepada anak-anaknya, melakukan pengasuhan yang patut. Yang patut itu yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, kalau anaknya di umur misalnya umur 5 tahun, saya tanya kepada seorang ayah, anaknya umur berapa untuk 5 tahun? Ayah tahu nggak apa yang terjadi di anak 5 tahun? Oh, saya tahu ayah Irwan gitu. Berarti dia bisa menjadi orang tua yang asyik, orang tua yang high quality gitu. Dia bisa memberikan apa yang dimaui oleh anaknya di setiap tahap perkembangan. Itulah sebabnya juga Ustadz Fatihah Khan itu seorang ulama Qatar, ulama terbetul aulad yang cukup terkenal di dunia ini, menyampaikan kepada kita, menasihatkan kepada kita bahwa bagusnya lah masing-masing rumah itu, apalagi di sekolahan ya, guru-guru di sekolahan atau orang tua di rumah itu, kalau dia punya anak, dia harus tahu tentang apa yang terjadi di anak-anaknya. Kalau bahasa kita sekarang ini harusnya kita di rumah kita itu adalah buku tahap perkembangan gitu ya, sehingga antara bapak dengan ibu nggak ada lagi perbedaan cara pola asuh gitu ya, cara skema pengasuhan seperti apa, skema membangunkan anak seperti apa. Jangan lagi terjadi misalnya gini, ayah bunda
membangunkan anak itu, anak-anak kita sudah hampir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai anak umur kita 6-7 tahun, sampai nanti umur belasan tahun, dia bingung. Sebenarnya yang membangunkan yang benar itu seperti apa sih? Kenapa kalau ayah membangunkan aku dengan cara ayah? Kalau cara ayah itu caranya, oh apa, keras gini, oh bangun, 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 apa gitu. Sehingga anak-anak kita mengalami sedikit persoalan di dalam kejiwaannya. Tapi cara ibu membangunkannya berbeda lagi gitu. Dan ini nggak terjadi cuma sekali. Kenapa ini ayah dan bunda? Karena memang ayah ibunya tidak asik gitu, ayah ibunya tidak high quality, tidak high quality seperti ini. Maksudnya seperti apa ayah Irwan? Karena memang ngasuhnya anak nggak ada rujukannya gitu ya bunda ya. Jadi bapak dan ibunya nggak pernah ada kata sepakat gitu. Misalnya si bapaknya bilang, Dek, ini anak kita umur udah 5 tahun, cara membangunkannya seperti apa? Ayo kita lihat yuk buku tahap perkembangan gitu. Oh ternyata anak kita kompetensi emosionalnya sedang begini, ini sedang begini, ini sedang begini. Oh ternyata kita harus membangunkan dengan cara seperti ini adek gitu. Artinya Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, kita punya cara kita. Jadi bukan caramu dan caraku. Ya. Baik. Nah, agar jadi orang tua atau ayah bunda yang benar dan asik itu seperti apa? Ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan, bunda ya. Yang sebelumnya mungkin saya sampaikan sedikit tentang orang tua yang benar dan asik itu ada 5 rahasia yang sebenarnya udah bukan rahasia lagi ya, tapi biar agak kelihatan gimana gitu saya nulisnya 5 rahasia. Nah, 5 rahasia itu apa saja ya Bunda? Adalah yang pertama mengenal dan memahami diri kita maksudnya, ya Bunda ya. Kadang-kadang saya nih mencontohkan ke diri saya ya, karena saya yang banyak persoalan ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya tuh mengenal diri saya secara fisik, tapi saya nggak memahami diri saya. Saya mungkin bisa bisa, oh saya kalau mau pakai baju gitu bagusnya begini gitu, saya enaknya pakai baju begini. Kenapa saya pakai baju begini? Oh karena badan saya seperti ini. Oh saya harusnya potongan rambut saya seperti ini gitu. Saya itu mengenal, secara fisik saya mengenal diri saya. Tetapi kadang-kadang saya nggak terlalu tidak memahami diri saya. Lebih kepada psikologisnya maksudnya. Misalnya, kenapa banyak orang nggak suka kalau saya ada di sekitar mereka gitu. Kenapa misalnya di tempat pekerjaan atau di tempat kita beraktivitas, kok orang nggak terlalu betah dekat sama kita gitu. Salah satunya adalah saya nggak memahami bahwa ketika saya di dalam dunia pekerjaan saya itu, orang-orang nggak betah dekat sama saya itu karena ada hutang pengasuhan yang membuat orang itu nggak nyaman sama saya. Misalnya begini, saya itu orang suka ngusul tapi nggak suka bertanggung jawab gitu. Saya itu orang yang suka protes gitu, tapi nggak suka bertanggung jawab. Saya itu kalau ada persoalan selalu ngeles gitu, selalu ada aja alasannya. Atau saya itu adalah seorang laki-laki yang pengecutnya luar biasa, ya Bunda ya. Jadi nggak berani fight gitu, lebih cenderungnya adalah flight. Itu semua adalah persoalan pemahaman dari saya bahwa saya punya kepribadian semacam itu gitu yang membuat orang nggak nyaman sama saya dan membuat di rumah tangga saya juga anak dan istri juga nggak nyaman. Tapi kadang-kadang saya nggak paham tentang itu. Bunda ya. Nah, yang dianjurkan menjadi orang tua, di salah satu rahasia supaya kita bisa menjadi orang tua benar dan asyik itu adalah, ayah bunda bagaimana kita memahami kepribadian-kepribadian kita yang membuat orang-orang nggak secure dengan kita. Gitu. Itulah yang nanti kita sebut dengan utang-utang pengasuhan atau luka pengasuhan itu. Kemudian mengenal dan memahami pasangan. Nanti kita akan melihat dan bunda bahwa betapa pentingnya kita berjujur-jujur ria untuk memeriksa seperti apa sih sebenarnya relasi pernikahan kita ini. Apakah relasi pernikahan kita ini dalam baik-baik saja sebenarnya atau tidak baik-baik saja? Atau pernikahan kita ini tidak baik-baik saja tapi kita nggak mau untuk memperbaiki, nggak mau untuk saling mengakui dan kemudian membuat teamwork gitu di dalam pengasuhan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah rahasianya mengenal dan memahami anak. Tadi sudah saya sampaikan ke ayah bunda bahwa ada 2 hal yang paling penting di dalam mengenal dan memahami anak-anak adalah mengenal anak secara fisik dan kemudian memahami anak kita secara perkembangan. Setidak-tidaknya adalah 5 hal yang kita kerjakan ayah bunda ya, bagaimana kita mengenal pertumbuhan fisiknya anak-anak kita, kemudian kita memahami 4 perkembangan anak-anak kita. Yang tadi saya sebut perkembangan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Bagaimana kita harusnya kepada anak-anak kita tahu misalnya ketika anak kita di umur kelas 5 SD, bagaimana caranya untuk memasukkan nilai-nilai value tentang spiritual pada anak kita. Oh caranya mungkin kita nggak bisa ceramah-ceramah lagi gitu ya bunda ya. Mungkin yang paling pas adalah bagaimana membuatkan keteladanan di depan anak-anak ketika berusia kelas tinggi.
Nah, semuanya itu adalah di dalam rahasia yang ketiga, mengenal dan memahami anak-anak kita. Yang menjadi tantangan kita dalam mengasuh diri anak-anak kita, salah satunya paling besar itu adalah di yang nomor 3 ini. Ya, tadi saya mencontohkan ke diri saya, sudah besar anak-anak, sudah besar, tapi saya cuma mengenal secara fisik anak-anak saya. Tapi saya nggak memahami seperti apa perkembangan anak-anak, misalnya anak-anak mendisiplinkan anak umur-umur kelas rendah seperti apa, apakah berbeda dengan mendisiplinkan anak-anak di kelas tinggi gitu. Atau saya nggak memahami bahwa ternyata mengasuh dan mendidik anak perempuan dan laki-laki itu pasti sangat jauh perbedaannya. Jadi karena saya nggak paham apa yang terjadi di anak laki-laki dan saya nggak paham apa yang terjadi di anak perempuan, sehingga harusnya saya mendownloadkan ke laki-laki pada anak laki-laki saya di umur-umur tertentu, saya nggak lakukan itu. Kenapa? Karena saya nggak paham tentang perkembangannya. Nah, apa yang terjadi? Nanti ketika lebih di umur 16, 17, 18 tahun, anak laki-laki saya tumbuh secara fisik sebagai laki-laki, tetapi dia tekor, dia nggak punya perkembangan secara kelaki-lakian. Dia pengecutnya luar biasa, nggak berani menentukan sikap, suka ngeles, dan lain-lain. Demikian juga dengan anak perempuan. Nah, terakhir ayah bunda adalah yang nomor 4 dan kelima. 4 kelima ini adalah kalau di dalam konteks terbitul aulad itu sering ulama menyebutkannya adalah setelah kita mengenal dan memahami diri, mengenal dan memahami pasangan, mengenal dan memahami anak-anak, ada 2 hal yang sangat penting untuk menjaga 3 yang di atas itu. Satu disebut dengan istiqomah, yang kedua disebut dengan konsisten, disebut dengan istimroria. Jadi yang komitmen itu adalah bagaimana apapun yang terjadi, ya Allah, saya akan tetap menjadi seorang ayah. Apapun yang terjadi, ya Allah, saya akan tetap menjadi seorang ibu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsisten. Nah, mengenali, memahami diri itu para ahli dan para ulama menyebutkan yang paling penting ini khususnya bagi ayah ini adalah memeriksa relasi spiritual, karena di fathering itu, di dunia keayahan itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau ayah di rumah ayah itu ayah bermasalah dengan anak-anak, bermasalah dengan pasangan. Nah, para ulama menyarankan yang pertama ayah periksa itu bukan adalah apakah ayah akan konsultasi dengan psikolog, konsultasi dengan ahli parenting fathering, bukan itu yang disarankan oleh para ulama. Yang disarankan ulama itu adalah kalau ada persoalan di rumah tangga kita itu yang paling utama adalah periksalah seperti apa relasi spiritual ayah. Hari itu seperti apa. Seberapa banyak saya baca Al-Quran selama ini, gitu ya. Seberapa banyak ayah berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ayah sehingga mendapatkan semua huruf mendapatkan hak-haknya yang benar. Dan misalnya gini, atau yang paling gampangnya sholat subuh ayah di mana, gitu ya bunda ya. Nah, sholat subuh ayah di mana, tahajudnya gimana, tilawahnya gimana, dan lain-lain. Ini kata para ahli, inilah yang pertama kita periksa, kemudian baru kita menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam pengasuhan anak-anak kita. Yang kedua ya bunda adalah mengenal dan memahami diri itu adalah memeriksa utang dan luka pengasuhan. Nah, tadi yang saya sebut itu. Biasanya kalau di parenting itu kita menyebut utang dan luka pengasuhan itu biasanya sangat gampang dilihatnya itu setelah berumur 15-16 tahun ke atas. Jadi misalnya ada segala sesuatu yang kepribadian kita yang misalnya orangnya gampang mengeluh, orangnya tidak bertanggung jawab, orangnya misalnya senangnya itu flight, nggak suka fight gitu. Nah, itu adalah utang-utang pengasuhan yang sudah berubah menjadi kepribadian, menjadi syaksiah yang seharusnya kenapa dia tidak mendapatkan ini, harusnya itu dia dapatkan di umur 7-14 tahun 8 sampai 15 tahun. Kalau di dalam konteks pendidikan anak dalam Islam itu anak 7, 14, 8, 15 tahun itu anak laki-laki harus diusahakan oleh ayahnya terutama untuk mendownloadkan ke laki-lakian. Nah, nanti dia dibantu oleh guru laki-laki di sekolah untuk mendownloadkan ke laki-lakian. Anak perempuan demikian juga ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utang-utang yang terjadi itu adalah deposit pengasuhan kita di golden period. Jadi saya orangnya sukanya flight, nggak suka fight. Nanti ketika saya menikah gitu, di 5 tahun awal pernikahan, saya nggak melakukan penetrasi, nggak melakukan edukasi, nggak memperbaiki semua utang-utang pengasuhan saya itu. Nah, kemudian dia akan menetap setelah umur 15-16 tahun menjadi kepribadian gitu ya. Nah, itu semua terjadi, kata para ahli, adalah seperti apa deposit pengasuhan ayah dan bunda di usia golden period, di usia 0 sampai 14 sampai 15 tahun. Apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda supaya kita bisa mengenal dan memahami diri dan kita bisa untuk menjadikan ayah bunda yang high quality itu, para ahli menyarankan adalah membayar utang-utang pengasuhan dan kemudian membasuh luka pengasuhan. Kalau luka itu adalah utang-utang pengasuhan yang sudah berkaitan erat dengan persoalan traumatik gitu, dengan persoalan psikologis. Selanjutnya adalah mencintai ibunya anak-anak, ini khusus para ayah. Nah, apa yang harus kita periksa pertama ketika kita memeriksa hubungan kita dengan pasangan kita adalah
relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan itu yang tadi saya sebutkan itu, marilah kita periksa secara jujur, karena relasi pernikahan yang tidak baik-baik saja itu akan sangat mengakibatkan seperti apa relasi pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Misalnya relasi pernikahan kita sebenarnya udah nggak baik-baik saja sebenarnya, udah banyak pura-puranya, pura-pura bahagia, pura-pura yang lain gitu. Kenapa pura-pura? Kenapa dipertahankan kepura-puraan itu? Bisa jadi karena memang sudah comfortable zone gitu, nggak mau memperbaiki gitu. Nah, sehingga relasi pernikahan yang seperti itu nanti pengaruh besar sekali kepada bagaimana ayah ibu mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Yang kedua, dalam proses kita mencintai ibunya anak-anak ini adalah marilah kita periksa apakah kita dalam berumah tangga ini sudah punya belum ya roadmap pernikahan itu seperti apa. Saya berhusnuzon kepada ayah bunda semua, kepada para dokter semua, sudah barang tentu di awal-awal pernikahan kita sudah menyusun ya roadmap pernikahan gitu, karena jangankan pernikahan yang nanti akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala, dalam karir kita saja kita punya roadmap gitu ya. Misalnya begini ayah bunda, roadmap pernikahan itu kan kita membuat dulu tujuannya kemana. Gitu. Misalnya disebutkan itu di dalam Al-Quran, bagaimana kita nanti masuk surga secara sekeluarga lah, kita masuk surga. Seperti yang ditulis, yang difirmankan Allah di surah Ar-Ra'd 23 itu. Nah, berarti kita tujuan roadmap kita sudah dapat nih. Sekarang dari awal pernikahan sampai bagaimana kita bisa sampai ke tujuan, nah itu yang saya maksudkan dengan roadmap pernikahan. Di dalam teorinya di parenting itu ada 5 tahap gitu ya bunda ya. Ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan 4, kelima. Tahap yang pertama itu adanya di 5 tahun awal pernikahan. Itulah sebabnya kenapa di 5 tahun awal pernikahan itu sang imam gitu ya, kepala rumah tangga itu berdiskusi, memimpin diskusi istrinya untuk menentukan roadmap pernikahan itu. Nah, mau diarahkan kemana? Khawatirnya begini ayah bunda, khawatirnya kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya roadmap, nanti kemana-mana rumah tangga ini, gitu ya bunda ya, kemana-mana nggak jelas lagi apa yang harus dilakukan, karena jangan-jangan udah nggak sampai ke tujuan itu, gitu ya, karena kita memang nggak punya roadmapnya. Kemudian yang ketiga, dengan ibunya anak-anak itu kita berusaha menjadi teamwork, gitu. Demikianlah Allah menyebutkan hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Jadi ayah itu penutup aibnya ibu, ibu penutup aibnya ayah. Berbeda kita, tetapi sama tujuannya gitu. Karena kita harus menjadi teamwork gitu di dalam pengasuhan anak-anak. Bukan bagaimana ayah, bagaimana ibu, bukan gitu ya. Bagaimana cara ayah, cara ibu. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, ketika harusnya pelan-pelan setiap hari kita berusaha untuk merubah gitu, merubah sikap, caramu dan caraku itu. Nah, yang relasi pernikahan itu ya ini ya ayah bunda ya, tadi sudah saya sampaikan, periksalah diri kita banyak mengalami hutang pengasuhan atau luka pengasuhan enggak, kemudian periksa dengan pasangan, periksa roadmap pernikahan, sejauh apa kita punya roadmap pernikahan gitu ayah bunda. Roadmap pernikahan itulah nanti akan memudahkan kita dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah kenal dan pahami anak. Tadi sudah saya sampaikan ada 5 hal pekerjaan kita dalam anak itu ayah bunda ya. Bagaimana kita mengetahui dan mengenal tentang pertumbuhannya secara fisik, dan kemudian bagaimana kita memahami perkembangan anak-anak kita secara spiritual, secara emosional, intelektual, dan sosial. Nah, kita menjadi tahu gitu ya bunda, kenapa di umur 0 sampai 2 tahun itu sepasang suami istri itu benar-benar dihadapkan ke persoalan yang sangat dilematis gitu. Ini mau ninggalin anakkah, atau kita mau optimal sama anakkah, atau kita mau 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 1,5 tahun itu ibunya mau optimal dengan anaknya, karena itu usia bonding gitu ya bunda ya gitu. Nah, ini kembali di usia di saat-saat ini kita, kalau kita nggak mengenal dan memahami anak-anak kita, mungkin kita akan lose gitu ya. Artinya nanti di umur-umur anak kita sudah besar gitu, kita akan banyak menyesalnya gitu. Kenapa banyak menyesalnya? Harusnya di usia yang terbaik, di usia misal bonding itu harusnya kita betul-betul bisa memberikan bonding, sehingga nanti attachment dari anak-anak kita, bagaimana kelekatan dari anak-anak kita nanti di umur belasan tahun itu akan sangat aman dan sangat nyaman gitu. Ada 3 hal kata para ahli yang harus kita periksa di mengenal dan memahami anak. Yang pertama, prinsip pengasuhan. Saya sekali lagi mohon maaf punten ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, para dokter semua, bahwa mudah-mudahan husnuzon saya kita sudah melakukan ini semua. Kalau begitu ini hanya sekedar mengingatkan saja.
Ada 3 hal. Yang pertama, ayah bunda adalah dalam mengasuh anak-anak itu di parenting supaya kita menjadi ayah bunda yang high quality adalah prinsip pengasuhan. Harusnya suami istri kita para ahli nggak boleh berbeda nih dalam prinsip pengasuhan ini. Seperti yang ayah bunda ketahui, teman-teman dokter ketahui, bahwa dalam pengasuhan dalam Islam itu ada kita 10 atau 14 prinsip gitu. Nah, prinsip itu ada sesuatu yang sangat urgen gitu. Nggak bisa nggak sama antara bapak dengan ibu. Kalau nggak sama antara bapak dengan ibu, nanti akan berpengaruh kepada pola pengasuhan. Saya ngambil contoh gini Bapak Ibu, anak itu adalah amanahnya, amanah tumbuh, amanah perkembangan. Amanah perkembangan itu yang tadi saya sebutkan, ada perkembangan secara emosional, secara intelektual, secara spiritual, dan secara sosial. Bayangkanlah ada sepasang suami istri yang berbeda dalam prinsip. Kalau suaminya mengatakan begini, Dek, aku itu ngurusin soal makan dan minum anakmu aja ya, gitu ya. Terus kata istrinya, terus Mas gimana? Abang gimana? Soal perkembangan spiritualnya gimana? Siapa yang akan banyak mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang sholat kepada anak-anak? Siapa? Si ayahnya bilang, gampanglah kamu carilah sekolah-sekolah yang mahal. Nanti aku cari, aku bayarin lah sekolah yang mahal. Nah ini kebayang ya bunda yang tadi disebutkan itu. Mereka secara prinsip nggak sama. Kenapa nggak sama? Nggak pernah dibicarakan juga. Ini prinsip pengasuhan seperti apa sih? Gitu ya. Nggak pernah dibicarakan juga. Kenapa nggak pernah bicarakan? Karena memang mungkin di rumah itu nggak ada mekanisme juga yang berlaku gitu. Kapan kita ketemu bicarain soal anak, kapan bicarain soal yang lain. Nah, ya bunda yang berkonsumsi tadi saya menyebutkan prinsip yang berbeda akan melahirkan pola yang berbeda. Misalnya dalam prinsip dan pengasuhan itu kita menyebutkannya solehkan dulu baru pintarkan. Nah, mungkin ada sepasang suami istri yang berbeda nih. Ada suami yang mengatakan pintarkan dulu baru solehkan. Atau istri mengatakan enggak bang, harusnya solehkan dulu baru pintarkan. Nah, kebayanglah bagaimana pola asuh mereka dalam anak-anak mereka. Saya ambil contoh, bagaimana cara mereka membangunkan anak-anak mereka kalau dalam prinsip saja mereka berbeda. Yang si bapaknya mengatakan bahwa pintarkan dulu baru solehkan. Bisa jadi si bapak membangunkan anaknya itu, ketika dia membangunkan anak itu, yang keluar itu adalah soal yang berhubungan dengan kepintaran. Bangun, kamu udah PR belum? Ya Allah gimana kamu kalau nggak ngerjain PR? Itu masa depan kamu gimana? Gitulah ya. Gitu. Karena memang prinsipnya adalah pintarkan dulu gitu, baru solehkan. Tapi kalau ibunya berbeda, ketika ibunya punya kesempatan membangunkan anaknya, ibunya karena bagi dia prinsip pengasuhan itu adalah solehkan dulu baru pintar, kuatkan kesolehan, kuatkan persoalan kesolehan dulu baru kita bicara soal kepintaran. Nah, apa yang terjadi? Bunda, nah mungkin ibunya membangunkannya dengan cara-cara yang gitu ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah dan lain-lain. Wah, kita tinggal 10 menit lagi ya. Ini ada beberapa slide yang tinggal. Yang kedua adalah pola pengasuhan. Pola pengasuhan itu bagaimana kita mengasuh setiap hari pada anak kita. Tadi saya menyebutkan ayah bunda ya, dalam pola pengasuhan itu nggak boleh lagi ada caramu dan caraku. Harusnya ada cara kita. Ada kesepakatan. Membangunkan anak umur 5 tahun gimana? Jangan cara ibu, cara ayah, cara kita. Gitu ya. Mendisiplinkan anak kita kelas tinggi seperti apa? Jangan cara ibu dan cara kita. Cara ibu dan cara ayah. Cara kita seperti apa mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga adalah mengatur tentang roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan ini ayah bunda, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Rupanya ngasuh anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oleh sebab itu, kita penting sekali kalau punya anak laki-laki dan perempuan, bikin roadmapnya. Itu roadmapnya seperti apa? Kita penuhi desainnya seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Misalnya, roadmap pengasuhan anak laki-laki itu ujungnya apa? Dia harus menjadi qawwam, karena salah satu yang kita contoh itu keluarga ayahanda Ibrahim. Profilnya seperti apa? Ya seperti Ishak dan Ismail lah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap anak laki-laki kita di umur 0 sampai 7 tahun supaya kelak kemudian hari bisa jadi Ismail? Itulah yang saya maksud dengan roadmap. Apa yang harus kita lakukan kepada anak perempuan kita di umur 8 sampai 14 tahun? Karena di roadmap pengasuhan anak perempuan itu, di ujungnya nanti anak perempuan kita itu boleh menjadi dokter terkenal, boleh menjadi seorang psikolog yang terkenal, boleh menjadi seorang pengusaha yang terkenal, boleh. Tetapi pastikan di dalam diri anak perempuan kita itu ada 4. Ada 4 perempuan kepribadian, keterampilan perempuan yang disebutkan Rasulullah SAW. 4 perempuan hebat dunia dan akhirat itu. Pastilah ke anak perempuan kita bahwa dia bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi duat yang baik. Yang Allah sampaikan yang tadi itu di kepada ayahanda Imran, baru kiblat kepada ayahanda Imran. Nah sekarang roadmapnya seperti apa? 0 sampai 7 tahun supaya anak perempuan kita bisa diperempuankan ujungnya nanti menjadi seorang perempuan yang tangguh. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang maksud saya roadmap. 8-14 tahun gitu, apa yang harus kita lakukan anak perempuan kita? Kalau di dalam Tarbiyatun Nisa itu 8-14 tahun itu nggak boleh tidak diajarkan soal keterampilan kehebatan 4 perempuan, baik di rumah maupun sekolah. Nah itulah sebabnya kenapa kalau punya anak perempuan 8-14 tahun, 15 tahun itu, pastilah di rumah itu kita mencoba membeli buku tentang Bunda Maria,
tentang Bunda Khadijah, Bunda Aisyah binti Muzahim, atau Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, waktunya tinggal dikit lagi nih ya Bunda. Nah, ini tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan nih sudah Bunda ketahui, ayah sudah ketahui. 0 sampai 7 tahun butuh ayah dan bunda yang maju gitu ya. 7-14 tahun anak laki-laki dan perempuan itu ayah yang maju gitu. Kalau ayah itu dia harus ayah downloadkan ke laki-lakian. Caranya seperti apa? Ayah simulasikan, bukan lagi dengan imajinasi. Nah, anak perempuan ayah bunda tadi saya menyebutkan di umur 7, 14 sampai 15 tahun itu ajarkan keperempuanan. Kalau bahasanya ustadz ulama-ulama itu adalah mengajarkan kewadudan dan kewaludan dengan 4 keterampilan kehebatan yang tadi saya sebutkan itu dalam hadis Rasulullah SAW. Ada Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Aisyah binti Muzahim. Nah, kemudian 3 yang di atas itu akan dijaga oleh 2 hal. 2 hal itu adalah istiqomah atau sering kita menyebut dengan komitmen, dan kemudian adalah dengan istimroriyah, gitu adalah dengan sebutan konsisten. Nah, ini komitmen itu adalah bagaimana kita tetap menjadi seorang ayah apapun yang terjadi gitu ya Bunda ya. Ini ada ukuran-ukurannya bagaimana menjadi seorang tua, komitmen seorang tua itu seperti apa? Apakah misalnya nomor 4, apakah orang tua mencoba membandingkan antara komitmen orang tua kepada anak dengan komitmen orang tua dengan kantor misalnya. Pernah nggak kita bandingkan seperti itu? Saya gitu contoh ya, saya kalau telat ke kantor itu takutnya luar biasa gitu, takut luar biasa. Tapi saya gampang membuat janji-janji kepada anak saya. Anak saya bilang, ayah aku boleh nggak gini? Ya ntar gampang. Besoknya dia bilang, ya aku boleh nggak? Ya ntar gampang lah, ntar insya Allah. Saya kalau di kantor saya melakukan ini, saya takutnya luar biasa. Baik. Ini cara memperkuat komitmen orang tua, sampaikan kepada Allah komitmen orang tua. Seringlah ya, kalau ayah bunda seringlah ya dalam tahajud, dalam munajat kita, sering kita dengan menangis, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah aku sudah zalim karena nggak tahu apa yang harus dilakukan kepada anak-anakku, ya Allah gitu. Nah sering kita menyampaikan komitmen kita gitu. Aku berjanji ya Allah aku berikan keberkahan ya Allah, aku akan perhatikan anak-anak gitu. Kemudian konsisten. Konsisten ini terus-menerus melaksanakan komitmen ayah bunda, ini ukuran konsistensi kita. Nah, kemudian ukuran konsistennya ini yang saya tuliskan ini, dan kemudian bagaimana menjaga konsistensi, jaga janji, kawal kata-kata orang tua, dan lain-lain. Mungkin gitu Bapak Ibu, teman-teman Allah SWT, saya betul-betul nervous ini sebenarnya, karena saya punya keterbatasan dalam ilmu, inilah yang bisa saya sampaikan kepada ayah dan bunda semua. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair pada Ayah Irwan atas materi yang sudah disampaikan. Jujur Ayah Irwan, setelah menyimak apa yang disampaikan barusan, justru saya merasa banyak sekali miss atau hutang dalam pengasuhan terhadap anak saya. Insya Allah. Karena anak saya saat ini usia 12 tahun, Ustaz. Nah, tadi yang Ustaz bilang golden period itu kan sampai 14 tahun. Jadi apakah mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan pertama, apakah mungkin hutang itu bisa dibalaskan dalam waktu 2 tahun terakhir ini? Iya. Saya langsung aja ya Mas Rian. Baik. Saya mohon izin untuk peta perjalanannya anak-anak kita gitu. Jadi golden period itu sering disebut oleh ahli parenting di usia 0, 15, 16 tahun. Kalau dalam sejarah Tarbiyatul Aulad itu biasanya sampai 18 tahun, 19 tahun Mas. Kita bisa melihat dari puncak produktifnya anak-anak itu, kalau kita lihat dalam sirah itu ada di umur-umurnya Usama, Zaid bin Sabit gitu ya, umur-umur 16, 18 gitu. Nah, ambillah kita umur 15 tahun. Nah, nanti utang pengasuhan itu biasanya itu gampang terlihatnya itu di umur 15 tahun ke atas, Mas, gitu ya. Ketika yang kosong-kosong yang kita berikan tidak kita berikan di umur 15 tahun, di umur golden period itu, nanti nyebrang dia ke umur 15 16 tahun, dia akan menjadi kepribadian, akan menjadi syakhsiyah gitu loh, Mas. Itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Nah, sepanjang 15 tahun itu ada 2 masa gitu di ilmu parenting itu yang disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi itu ada yang pertama. Restrukturisasi yang pertama itu ada di umur 7 tahun Mas Rian. Di umur 7 tahun itu Bapak dan Ibu harusnya mengevaluasi apakah kita sudah optimal yang kita berikan kepada anak-anak kita yang dia butuhkan di umur 0 sampai 6 7 tahun gitu ya Bunda ya. Jadi misalnya kalau biasanya kita mengevaluasi dengan 5 gitu Mas Rian. Ketika anak kita umur 7 tahun. Yang satu itu seberapa banyak kita memberikan kehangatan kepada anak kita supaya nanti di tahap berikutnya
berikutnya itu dia orangnya nggak minderan gitu loh Mas. Gitu. Seberapa banyak kita memerlukan kedekatan secara fisik, kedekatan secara psikologis, dan keterikatan dan keterlibatan kita selama anak berumur 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Nah, itu evaluasi pertama. Nah, kalau di evaluasi yang kedua yang disebut dengan restrukturisasi yang kedua itu ada di umur 14 tahun. Di umur 14 tahun itu yang pertama kita evaluasi adalah kalau dia anak laki-laki, seberapa banyak kita yang sudah kita downloadkan ke laki-laki kepada anak laki-laki kita. Nanti Mas kita bagi dua itu Mas, di umur 7-14 tahun itu ada umur mumais, ada umur balik. Misalnya ini, umur balik itu seberapa banyak kita orang tua khususnya laki-laki, ayah, seberapa banyak ayah mengajarkan ketegasan dan ketegaan. Karena itu haknya anak di umur-umur itu. Di umur-umur sekitar 11 sampai umur 15 tahun itu. Jadi masih ada waktu di umur 14-15 tahun untuk melakukan evaluasi gitu. Kalau anak perempuan, seberapa banyak kita punya memberikan keperempuanan kepada anak perempuan kita, terutama yang 4 yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kalau Mas Rian, kalau anak umur 12 tahun sebenarnya masih sangat punya kesempatan untuk kita apa ya istilahnya puzzling lah gitu ya, untuk mengisi utang-utang yang kita belum kita berikan gitu ya kepada anak-anak kita. Nah, yang paling penting menurut anak saya itu adalah kalau soal hutang itu memang kekompakan ya Mas Rian ya, kekompakan antara suami dan istri gitu. Dan kemudian tadi itu yang saya menyebutkan perlunya kita mungkin kalau di rumah itu, dulu saya pernah bikin buku Mas Rian, tapi ini bukan jualan buku ya Mas, karena buku udah nggak terbit gitu. Dulu saya bikin buku untuk memudahkan orang tua, namanya Semua Anak Adalah Bintang. Jadi ini saya mencoba mix tahap perkembangan secara psikologis dan tahap perkembangan secara syariah gitu. Nah, ini saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu punya buku-buku tahap perkembangan ini di rumah, sehingga kita bisa tahu gitu pas kita mengevaluasi, ya Allah ya Karim, ini anak laki-laki belum anak umurnya 12 tahun, kenapa masih minder, kenapa masih suka seperti anak umur 9 tahun gitu ya, makanannya masih diambilkan, bangun paginya masih dibangunkan. Kalau secara parenting, secara ini kan harusnya di umur 9-10 itu sudah kita mulai mengenalkan kata depan di gitu ya, kata depan me gitu Mas Rian, bukan lagi kata depan di gitu. Wallahu a'lam bishawab, Mas Rian. Baik, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, akan saya bacakan dari Dr. Meliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ayah, untuk materi yang diberikan. Izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki bila ada sifat anak yang kurang baik yang terbentuk anak dalam usia 14 tahun, diakibatkan salah satunya hutang pengasuhan orang tua di masa-masa awal pengasuhan anak. Kedua, bagaimana mengoptimalkan peran pengasuhan bila anak sekolah boarding. Kemudian kesempatan untuk diskusi dengan anak jauh lebih terbatas. Iya. Ya, Dokter Meliana, yang pertama bagaimana hutang pengasuhan yang terjadi mungkin di awal-awal ya, setelah anak mungkin melewati umur 14-15 tahun. Kalau saya kan biasanya begini dokter, kalau si ayah dan si ibunya ini mengalami utang dulu ya, atau luka pengasuhan dahulu ketika dia kecil ya, ketika dia 14 tahun, 15 tahun, biasanya kalau dia menjadi korban, kalau dia nggak ada penetrasi di umur pernikahannya dia ketika dia menjadi orang tua, perbaikan-perbaikan, biasanya ketika dia menjadi korban, dia akan jadi pelaku buat anak-anaknya, gitu ya. Secara nggak sadar dia akan menjadi pelaku. Kalau dulu dia pernah pernah di abuse, pernah di apa, ketika dia menikah, gitu ya, dia suami istri, nggak itu yang saya sebutkan tadi itu, nggak puzzling dulu gitu, nggak mengatakan di 5 tahun awal pernikahan, si suami mengatakan kepada istrinya, Dek, aku ini orangnya suka marah, Dek. Aku ini orangnya temperamennya sangat luar biasa ininya, moodnya sangat luar biasa. Nah, itulah hutang-hutang pengasuhanku yang aku dulu terjadi di umur golden periodku. Nah, harusnya itu diselesaikan lebih dahulu kesepakatan. Sebab kalau ini nggak terselesaikan, secara nggak sadar, karena sangat sifat dan kepribadian itu sudah internalized dalam diri kita, nanti kita akan jadi pelaku buat anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita nggak memberikan hak-hak anak kita, terutama di usia-usia 0 sampai 7 tahun. Kalau dia sudah lewat umur 14-15 tahun, menurut hemat saya ada 5M yang harus kita lakukan, Dr. Meliana ya. Yang pertama adalah minta ampun kepada Allah. Itu menurut saya penting ya, minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun kepada Allah? Karena anak itu miliknya Allah.
gitu ya. Ketika dia usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun itu Allah memberikan amanah yang sangat luar biasa banyaknya. Tadi saya menyebutkan dokter bahwa hampir semua kalau kita bandingkan di setiap tahap perkembangan itu amanah yang paling besar dan paling banyak itu ada di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 6 tahun. Ini yang mengamanahkan Allah loh, bukan bukan kampus, bukan rektor, bukan apa, tapi Allah yang mengamanahkan. Kalau manusia saja yang mengamanahkan kepada kita, kita takutnya luar biasa untuk tidak menjaga, gitu ya Bunda ya. Tetapi ini amanahnya Allah. Allah langsung memberikan amanah. Amanah pendengaran, amanah penglihatan, amanah dan lain-lain. Nah, kalau begitu, logisnya adalah kalau kita tidak memberikan itu. Misalnya gini, anak kita di usia 0 sampai 5 tahun, 6 tahun. Dia nggak mendapatkan bapak ibunya yang pembacaan Al-Qur'annya nggak diperbaiki gitu ya Bunda ya. Sehingga yang dia dengar itu adalah ya Allah kok nggak ada gitu yang didengar apa bacaan Al-Qur'an yang baik dari tahun ke tahun gitu. Atau mungkinnya ayahnya itu dia dari ayah dan ibunya itu memang nggak pernah membacakan sirah kepada anaknya gitu ya, mengenalkan Rasulullah SAW gitu ya. Nah, apa ini yang kita nggak lakukan ini ayah bunda yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya kalau dia lewat di umur 15 tahun ke atas, nah kita memang tidak menjalankan, tidak menunaikan hak-hak anak. Nah itulah sebabnya kenapa memang kita minta ampun kepada Allah karena pengkhianatan kita menurut saya adalah bukan kepada anak tapi kepada Allah loh sebenarnya. Jadi nggak amanah itu kepada Allah sebenarnya ayah bunda. Nah itulah sebabnya kenapa logika pengasuhan dalam Islam itu semakin kecil umur anak kita semakin serius harusnya. Ya, dia bukan semakin bekas semakin serius, semakin kecil harus semakin serius. Jadi M yang pertama itu Mas Rian adalah minta ampun kepada Allah. Yang kedua itu mengakui, Dokter Meliana, mengakui suami istri. Karena utang pengasuhannya nggak bisa hanya untuk satu orang saja. Satu orang yang udah, waduh ya Allah saya salah nih kata ibunya. Tapi bapaknya nggak mengakui gitu ya. Nggak merasakan dia punya utang pengasuhan. Nah, ini berat nih untuk bayar utang. Kalau dua orang ini nggak sepakat. Yang M yang ketiga adalah menyadari betul bahwa nggak bisa ditunda ini untuk nggak membayar hutang pengasuhan anak-anak kita. Nah M yang keempat lah baru merilis gitu, barulah kita berusaha memperbaiki membayar hutang pengasuhan itu mungkin dengan caranya reparenting apa Bu Dokter. Reparenting itu semacam kita mengubah skema pengasuhan kita. Kalau ternyata anak kita orangnya menderan, anak kita orangnya suka ngamuan gitu atau apa, nah berarti memang ini pola kita yang salah. Ayo kita perbaiki pola ini. Kita bikin pola yang baru, kita bikin skema-skema yang baru. Nah, M yang kelima itu adalah membuatkan bi'ah, membuatkan lingkungan, Bu Dokter. Membuat lingkungan setelah kita memperbaiki anak-anak kita, kita membayar hutang-hutangnya, baru kita memperbaiki, mencarikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Supaya terjaga apa-apa yang sudah kita bayarkan itu. Nah, kemudian kalau luka gimana Ayah Irwan? Nah, kalau luka ini agak berat ini. Kalau luka ini karena hubungannya kepada psikologis, hubungan kepada kejiwaan, menurut hemat saya perlu kita ya minta bantuan lah kepada teman-teman dari psikolog gitu ya, atau teman-teman konselor untuk membasuhnya lebih dahulu dan baru setelah itu kita bayar perkembangannya dengan reparenting atau dengan mengubah skema dan pola pengasuhan yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, Dokter Meliana adalah pesantren dan boarding. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau kita memasukkan anak kita ke pesantren dan boarding itu, yang pertama harus kita periksa lebih dahulu, ini dalam rangka apa? Nah, gitu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka emang kita sibuk gitu ya Bunda, kemudian biar orang lain aja deh yang itu yang ini anak kita gitu. Karena kalau kita masukin anak kita pesantren di usia-usia lepas dari kelas 6, itu kan masa-masa di mana anak laki-laki itu harus dilaki-lakikan sebenarnya. Dan anak perempuan itu diperempuankan gitu. Nah, kalaulah misalnya niat kita ya kita mau minta bantu Ayah Irwan gitu, mau minta bantu supaya bagaimana anak-anak kita ini menjadi sesuai dengan roadmap pengasuhan gitu. Anak laki-laki akan menjadi koamnya menjadi kuat, anak perempuan keperempuannya menjadi kuat. Kalau itu niat kita oke. Bunda. Nah, terus gimana apa yang harus kita lakukan? Pertama menurut hemat saya kalau memilih pesantren jangan pernah tergoda dengan fasilitas. Kalau ada pesantren boarding yang menjual misalnya tempat kami itu satu kamar AC-nya 6 gitu. Jangan tergoda ya. Jangan tergoda Bunda. Itu karena kalau kita lihat dalam sejarah pendidikan anak dalam Islam itu sejarahnya bukan kepada fasilitas tapi lebih kepada kompetensi dan kompetensi gurunya. Ustadz dan ustazahnya, musrif dan musrifahnya. Jadi kalau begitu Bunda, kita carilah pesantren yang musrif dan musrifahnya, ustadz dan ustazahnya, mudir dan mudirohnya mengerti tentang tahap perkembangan anak umur remaja itu seperti apa. Karena apa? Karena nanti dia akan menggantikan peran ayah kalau dia ustadz atau mudir, dan dia akan menggantikan peran ibu kalau dia mudiroh atau dia sebagai seorang musrif atau sebagai seorang
menurut hemat saya. Nah, sekarang bagaimana cara berkomunikasi? Nah, sudah otomatis kalau pesantrennya sudah mengetahui bagaimana cara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan, otomatis ini ayah bunda kita sudah bisa nih berkomunikasi dengan anak-anak kita. Misalnya setiap kali pertemuan dengan anak-anak kita itu, kalau di ilmu fathering, Dokter Meliana, kalau misalnya diberi kesempatan ketemu dengan anak kita, atau diberi kesempatan nelpon dengan anak kita, yang pertama itu kalau dia rentang umurnya 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, yang pertama nelpon, yang pertama video call itu, kalau beri kesempatan ketemu dengan anak langsung, yang pertama ketemu anak itu, minta ayahnya yang ketemu. Karena umur-umur ayahnya gitu ya bunda ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan kasih kesempatan. Bunda yang sudah sangat kangen betul dengan anak-anak tahan-tahan diri dulu gitu biar ayah. Jadi nggak ada lagi kalau ada datang ke pesantren bapak dan ibu terus ayah bilang aku di mobil aja ya dek ntar kamu temu sama anaknya nggak bisa lagi karena ini umurnya ayah. Yang tadi saya sebutkan itu di umur 7, 14 tahun apa, sampai 15 tahun. Nah ketika pertemuan itulah kita anak ayahnya membicarakan persoalan yang tadi itu apa yang terjadi dalam pesantren ini, apa yang kamu lakukan, apa yang bisa ayah bantu, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Dokter, mohon maaf kalau kurang-kurang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, dari Ibu Dwi Novi, izin bertanya, bagaimana ayah mencontohkan kelaki-lakian untuk anak laki-laki? Kondisinya suami saya lebih banyak di rumah dan saya yang lebih banyak di luar. Dan secara sifat saya cenderung lebih persisan atau tegas dibanding ayahnya yang lebih toleran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, yang paling penting adalah memang jangan sampai fitrah tertukar. Itu yang paling penting ya, Bunda. Jangan sampai tender love-nya Bunda tiba-tiba tertutupi dengan tough love gitu. Karena anak-anak memang secara fitrah Allah memberikan Bunda itu kelebihan tender love karena anak-anak ingin betul Bunda itu menjadi tulang rusuk gitu. Bagaimana anak merasakan dan kelembutan, kasih sayang dan lain-lain. Nah, kita berharap juga adalah para suami jangan sampai fitrahnya tertutupi atau fitrahnya tertukar gitu ya. Tough love-nya, ketangguhannya, ketangkasannya tiba-tiba tertutupi karena apa? Karena mungkin yang menutupi itu adalah tender love yang udah berubah menjadi tough love itu. Yang tulang punggung, tulang rusuk sudah menjadi tulang punggung itu. Itu yang pertama jawaban saya. Memang kita harus sedikit hati-hati karena fitrah yang tertukar itu ayah bunda pengaruhnya besar sekali kepada anak-anak gitu ya, terutama bagi anak-anak yang sudah mulai ingin betul membuat identitas ke dalam dirinya. Nah, itu biasanya adalah para remaja dan remaja. Jadi bagaimana seorang laki-laki itu dia perlu identitas. Laki-laki itu seperti apa? Menyelesaikan masalah itu seperti apa? Nah, modeling yang paling utama itu adalah di rumah bagi anak-anak yang tadi saya sebutkan 7, 14 sampai 15 tahun. Kalau dia nggak mendapat modeling ini di rumah, nanti ketika dia keluar, ini yang kita takutkan, ya LGBT lah dan lain-lain. Nah, yang pertama, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saya berpikir memang harus bicara ini. Ayo bunda bicara berdua, kita sampaikan kepada pasangan bahwa ayah di umur anakmu, misalnya di umur mumais, lepas mumais, di umur balik, di umur 2 digit, 10 sampai 15, 16 tahun, itu memang umur ayah. Itu. Karena anak laki-laki dan anak perempuan belajar konsekuensi, itu dari ayahnya yang paling utama. Itu. Konsekuensi itu loh bunda, ketegaan dan ketegasan itu. Nah, menurut saya ini yang harus kita diskusikan, termasuklah kita diskusikan kepada pasangan kita bahwa ini hakmu, it's your turn gitu kepada ayah gitu. Bagaimanapun ayah harus muncul menjadi seorang yang punya ketegasan dan ketegaan. Nah, yang jadi tantangan kita, bunda, adalah kalau itu menjadi hutang pengasuhan bagi para suami gitu ya. Ada suami yang punya banyak hutang pengasuhan, terutama hutang pengasuhan ke laki-lakian. Jadi kalau ada depan anak laki-lakinya usia remaja-remaja, seperti yang saya contohkan di awal tadi itu, anak laki-lakinya bilang, ya aku boleh nggak ke sana? Terus ayahnya dengan polosnya bilang bahwa, ya ayah bagaimana mama aja deh gitu. Ini tidak menguntungkan anak laki-laki punya ayah semacam ini gitu, menurut hemat saya. Karena apa? Yang diinginkan anak laki-laki itu adalah, ayah say no kalau itu no. Gitu, bilang enggak kalau enggak gitu. Karena anak laki-laki dan perempuan kadang-kadang dia menguji ayah dan bunda gitu. Sejauh apa ketegasan dan ketegaan itu? Karena ketegasan dan ketegaan itu haknya anak. Ini yang kita perlu underline. Haknya anak itu adalah di usia balik itu adalah ketegasan ketegaan dan kewajiban kita untuk memberikan ketegasan ketegaan. Dan kemudian jawaban yang ketiga, bunda, adalah kita ambil jalan tengah. Nah, kita ambil jalan tengah.
Sementara sembari kita memberikan melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan ayahnya untuk tetap menjadi tough love-nya keluar gitu ya, ayah bunda ya. Nah, mungkin kita ambil jalan tengahnya gitu. Jalan tengah itu menurut saya adalah bunda memang ambil alih lebih dahulu, tetapi sembari kita di depan anak-anak kita itu bunda mungkin agak sedikit ngerem. Kalau ada persoalan-persoalan anak-anak kita, selalu bunda jangan bunda selesaikan. Jangan bunda selesaikan, tapi bunda harus bilang kepada anak-anak itu bahwa maaf ya nak, kamu bicara dulu dengan ayah gitu. Nah, kamu selesaikan dulu sama ayah. Meskipun mungkin ayahnya nggak akan memberikan jalan keluar gitu, tapi setidak-tidaknya kita sudah memulai memberikan image kepada anak kita bahwa ayah itu bagi kamu di umur ini adalah segala-galanya. Gitu, apa-apa harusnya ada di tangan ayah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, bunda. Oke, makin banyak pertanyaan nih Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Saya Mas Rian, bukan ya. Ustadz Mas Rian. Oh ya, maaf ayah Irwan. Takut saya dipanggil Ustadz. Kemudian dengan Ibu Santi, Assalamualaikum Ustadz. Saya orangnya suka ngeles. Alhamdulillah sudah dididik suami untuk memperbaiki dan sudah 80% berubah. Tapi saya lihat anak saya umur 8 tahun mengikuti watak saya suka ngeles. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, umur 8-9 tahun itu sebenarnya Mas Rian, kita sudah, kalau ibu diserahin aja ke suami ya, gitu, ke suami itu untuk, karena memang umur memais itu umur suami udah melakukan simulasi-simulasi. Jadi kalau anak kita suka ngeles gitu, nanti biarlah suami yang lebih banyak menangani dengan cara bersimulasi ya. Jadi memperbaikinya dengan cara simulasi, kasih dia kesempatan gitu ya. Kemudian kalau kasih kesempatan ke dia gitu untuk bertanggung jawab. Kalau dia nggak melakukan tanggung jawab, dia ngeles gitu, nah suami akan melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi bentuknya simulasi, bentuknya role play, bentuknya see and do gitu ya. Jadi jangan lagi ceramah-ceramah gitu untuk memperbaiki. Nanti anak 8-9 atau bahkan lebih dari ketika dia lepas umur memais, umur 10 tahun, 11 tahun, betul-betul dia nggak butuh ceramah sebenarnya gitu ya. Kalau ada apa-apa itu menurut kamu bagusnya gimana? Nah, itu kita sampaikan ya. Menurut kamu apa pas kamu dengan jalan keluar seperti ini gitu, kamu benar nggak jawaban kamu? Jadi kalau dia ngeles gitu, kita kasih lagi gitu, kasih tanggung jawab lagi gitu. Kemudian kalau dia ngeles juga, kita sepakati konsekuensi gitu. Biasanya anak umur 8 tahun sampai 10 tahun itu konsekuensi itu masih bentuknya perkenalan, bunda ya, perkenalan. Misalnya kalau kita sepakat nih teman-teman semua, anak-anak semua, anak ayah, anak ibu, kalau kita habis makan piringnya kita bawa ke dapur misalnya gitu. Nah, terus kemudian dia ngeles nih anak kita gitu. Nah, mulai kita kenalkan itu. Besok sebelum makan kita bikin kesepakatan gitu. Apa kesepakatannya gitu? Kesepakatannya adalah kalau misalnya piring yang nggak dibawa ke dapur ya berarti sampai nanti makan malam ya dia nggak akan dapat piring misalnya gitu ya Bapak dan Ibu. Tetapi konsekuensinya tidak terlalu mutlak seperti yang akan kita lakukan kepada anak kita di usia 10 sampai usia 15 tahun. Ya, jadi saya mengharapkan sebenarnya usia ini karena usianya ayah gitu, ayah yang menanganinya, menyelesaikan persoalannya, tapi jangan banyak ceramah, lebih banyak role play menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Dr. Mahda, ayah izin bertanya, apakah hutang pengasuhan remaja laki-laki dan perempuan usia 15-16 tahun masih bisa direstrukturisasi? Dan bagaimana menyembuhkan luka atau menyelesaikan hutang pengasuhan pada diri orang tua agar ia tidak menjadi pelaku untuk anak-anaknya? Ya. Jadi 15-16 tahun itu sebenarnya masih besar kemungkinan sebenarnya dokter, karena kan ukuran waktu itu hanya ukuran kita memudahkan kita aja sebenarnya. Tapi bisa jadi ada anak yang umur 15-16 tahun itu masa restrukturisasi yang keduanya masih bisa berlaku. Kalau saya optimis saja 15-16 tahun itu masih bisa restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu yang paling gampang lah ayah kalau di umur-umur itu dokter adalah dengan yang tadi saya sampaikan. Anak-anak umur segitu itu nggak bisa lagi dengan ceramah gitu. Jadi kita sudah latih dia dengan kasus. Kalau dia nggak bertanggung jawab gitu, bunda kasih kesempatan untuk bertanggung jawab. Evaluasi. Alhamdulillah misalnya dia dari 5 kali dia makan, alhamdulillah 3 kali lah dia 2 kali atau 3 kali piringnya udah taruh di belakang gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi yang
cara menyelesaikan membayarnya itu adalah dengan nggak boleh banyak bercerita dan berceramah, tapi yang tadi saya tunjukkan itu ada kasus selesaikan, kasus selesaikan, kasus selesaikan. Kata para ahli karakter, Bunda, Bu Dokter, kalau kita intens ini untuk merestrukturisasi anak-anak yang belum kita berikan kepada anak kita ini, kalau kita intens itu bisa sebenarnya sekitar 21 hari, tapi intens ya, gitu ya. Dan kompak suami dan istri. Kalau nggak bisa sampai hitungan itu untuk 40 hari. Kalau nggak bisa juga 3 bulan gitu. Tapi pada intinya sebenarnya adalah tugas kita adalah do the best, let Allah finish it sebenarnya, Dok, gitu ya. Jadi tugas kita ada ikhtiar saja. Itu ikhtiar aja gitu. Anak kurang mandiri, ikhtiar aja, kasih latihan, kasih latihan, kasih latihan gitu. Persoalan apakah dia akan berubah atau tidak, nah kita kembalikan kepada Allah, karena berhasil atau tidak itu ranahnya Allah gitu. Nah, ranahnya kita kan ikhtiar saja. Terus kemudian mengenai luka pengasuhan ya. Kalau luka pengasuhan yang terjadi di orang tua itu, kalau orang tua yang menjadi pelaku kepada anak 5M, nah, gitu ya kata para ahli itu 5M, Bu Dokter. Tapi kalau orang tua mendapat pernah menjadi korban gitu ya, menjadi korban dari orang tuanya dahulu gitu, pernah mengalami luka, 3M. Nah 3M itu yang pertama kata para ahli itu adalah bagaimana kita memaafkan orang tua kita gitu, atau orang dewasa yang membuat kita luka di dalam pengasuhan gitu ya. Memaafkan itu mungkin nggak cukup dengan hanya memberikan lautan maaf, tapi adalah memberikan samudra pemaafan, supaya apa, supaya kita tidak lagi menjadi pikiran gitu ya, tidak lagi mengatakan bapak sih gitu, apa sih gitu ya, tidak lagi. Yang kedua adalah setelah kita memaafkan, kita ada mendoakan. Nah, mendoakan ini diyakini oleh para ulama membuat kita bisa lebih bersih, lebih tenang gitu dengan persoalan-persoalan yang masa lalu itu, sehingga kita bisa melupakannya. Nah, yang ketiga itu adalah membuat birrul walidain. Memberi walidain itu adalah misalnya kita banyak memberikan hadiah kepada orang tua kita yang dulu mungkin membuat kita luka di dalam pengasuhan. Nah, 3M itulah yang kalau para ulama menyarankan kalau kita pernah menjadi korban, ya menjadi korban. Nah, kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan supaya kita tidak menjadi pelaku yang tadi saya sebutkan, Bunda. Itulah gunanya kita membuat roadmap pernikahan. Karena roadmap pernikahan itu di tahap yang pertamanya di 5 tahun awal pernikahan yang tadi saya sebutkan, biasanya sepasang suami istri itu bicara berdua gitu. Menyebutkan aku luka pengasuhan. Aku mengalami luka pengasuhan ya, Adik. Aku tuh orang yang sangat trauma dengan orang yang ngomongnya kenceng. Orang yang ngomongnya sedikit naik terus, ngegas terus gitu. Nah, itu kita sampaikan ke istri gitu ya. Nah, bagaimana luka ini bisa supaya nggak akan terjadi terus menerus gitu. Nah, disarankan sebenarnya di parenting 5 tahun awal itu minimal kita minimalisir luka itu agak berkurang sedikit. Nah, kalau saya karena saya nggak mampu untuk menyelesaikan utang-utang pengasuhan itu, saya minta tolong kepada professional help dulu gitu, Bu Dokter, minta tolong ke teman-teman psikolog gitu, bagaimana nih luka ini. Nah, mereka yang tahu terapinya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya ada dari abang saya ini Kang Adi ya, Dokter Adi Nugroho. Assalamualaikum Ustadz. Proses pendidikan selama 4 tahun saya tidak berhasil membentuk quality time yang baik di waktu yang terbatas karena pada saat itu tinggalnya terpisah. Dan sekarang anak boarding dan terbatas komunikasinya. Bagaimana cara mengembalikan bonding dengan anak-anak kita? Ya, kalau saya memang mau contoh di zaman dahulu itu kan ada juga sebenarnya Kang Rian ya. Ayahanda Ibrahim juga jarang ketemu dengan anaknya gitu, tapi bisa juga menghasilkan Ismail yang sangat luar biasa gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah Ayahanda Ibrahim itu kalau kita baca di As-Saffat 102 itu beliau sangat paham betul tahap perkembangan Ismail kalau kita dalam bahasa kita sekarang gitu. Sehingga ketika beliau bicara ke Ismail, maaf ya nak, nih Allah menyuruh dalam mimpinya menyembelih leher kamu gitu. Tapi ada satu kalimat yang kemudian dijadikan oleh ahli Fadring untuk mengatakan bahwa Ayahanda Ibrahim ini sangat paham tahap perkembangan anak. Sehingga hanya pertemuan sebentar saja itu bagi Ismail sudah nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Nggak bertemu berbulan-bulan bertahun-tahun itu bagi Ismail nggak masalah. Kenapa? Ketika Ayahanda Ibrahim mengatakan kepada Ismail bahwa nak fikirkanlah apa pendapatmu. Para ahli Fadring mengatakan, terutama ahli komunikasi mengatakan ini cara yang paling tepat berkomunikasi dengan anak di umur-umur belasan tahun gitu. Jadi artinya apa, Kang Adi? Jadi sebenarnya Kang Adi nggak ada masalah karena memang ada contoh gitu, bisa juga kan menghebatkan anak-anak. Tapi menurut hemat saya satu gitu ya,
Kang Adi memang harus ya sekarang kita kemana-mana kita bawa lah gitu ya, anak kita umur berapa gitu, umur pesantren gitu ya. Waktu kita nelpon gitu ya, anak itu pas kita nelpon itu tiba-tiba dia nggak apa-apa, dia ngomong dengan ayah, dengan Kang Adi cuma 5 menit, 10 menit, bagi dia nggak ngerasa bahwa dia nggak punya ayah gitu secara fisik dan secara psikologis gitu. Nggak apa-apa, walaupun nggak ketemu berbulan-bulan, walaupun ada yang kosong di zaman dahulu, nggak apa-apa. Kalau kita tanya sama anaknya Kang Adi, kenapa sih nggak kangen sama ayah? Sudah hampir beberapa tahun nggak ketemu, beberapa bulan nggak ketemu gitu, ngomong cuma 5 menit kok kamu udah merasa udah selesai aja gitu. Apa kata anak Kang Adi gitu? Aku udah selesai, bagiku udah selesai, aku mendapatkan ayahku gitu ya. Kenapa kita tanya sama anak Kang Adi? Karena dia bilang ayah tahu apa yang ku mau. Nah, ayah tahu apa yang ku mau itu yang dilakukan oleh ayahanda Ibrahim kepada Ismail. Jadi tahu betul bahwa dengan anak umur segitu, yang pertama harus dilakukan itu dialog, gitu ya. Jadi pas anak-anak merasa bahwa dia bukan didoktrin gitu ya, dia dialog gitu. Nah, kalau saya menganjurkan Kang Adi adalah lagi-lagi memang punten ya Kang Adi yang apa ya, menurut saya mungkin kita harus menguasai sedikit ya tentang perkembangan anak-anak kita, sehingga kalau nanti nelpon, ada kesempatan mungkin video call, ada kesempatan untuk ketemu dengan anak, itu kita nggak sia-siakan pertemuan yang pendek itu gitu ya. Nah, kenapa kita nggak sia-siakan? Supaya jadi bermakna pertemuan bagi anak-anak terutama adalah dengan cara bahwa kita mengerti tentang apa yang harus kita tanyakan kepada anak kita, apa yang harus kita pegang, bagian pegang apa yang harus kita pegang pada anak kita. Kalau biasanya gini Kang Adi, kalau di fathering itu bahagian dari sini Kang Adi di apa ini tulang apa ini sampai ke bawah itu anak laki-laki biasanya dia sangat suka ditepok-tepok gitu Kang Adi kalau secara fathering ya. Itu bagi anak-anak tuh proses kedekatan yang sangat luar biasa gitu Kang Adi. Nah, kita hanya bisa melakukan dalam waktu yang terdekat, yang terbatas, tetapi bagi anak seperti yang dirasakan Ismail kepada Ibrahim, ketemu cuma sebentar, tapi nggak apa-apa, gitu. Bagi dia nggak apa-apa, karena itu tadi itu ayah tahu apa yang kau mau. Bagaimana ayah tahu apa yang kau mau? Salah satu menurut amat saya adalah buku tahap perkembangan, gitu. Kang Adi juga harus tahu apa yang terjadi di anak-anak kita, gitu. Wallahu a'lam, Kang Adi. Oke, tadi tentang menyinggung harus tahu buku tahap perkembangan. Kemudian ini dari Dokter Hikmat menanyakan nih, Ayah, Assalamualaikum, di manakah kita bisa mendapat materi milestone perkembangan anak kita? Perlu sekali saya dengan ilmunya. Iya, di toko buku ada sih Kang, toko buku itu. Saya sebenarnya pengen nyetak buku ini, tapi nantilah kalau ada sponsor nyetak buku tersebut, cetak buku. Nanti ada juga buku perkembangan anak, ini seperti ini ada perkembangan anak gitu ya. Nah, kalau saya sarankan belilah di toko buku itu banyak, Kang. Jadi saya belilah buku tahap perkembangan secara Islami gitu ya, itu sebagai guideline, sebagai pakemnya kita, dan belilah buku tahap perkembangan secara psikologis menurut saya yang agak lebih detail gitu ya, lebih detail. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi patokan kita nanti kalau kita mau bicara dengan anak-anak, mau nelpon dengan anak-anak, mau membangunkan anak umur segini seperti apa gitu. Tapi kita mengetahui tentang tahap perkembangannya. Ada itu Kang di ini ya, di toko buku. Oke, baik, Ayah, ini ada sisa 2 pertanyaan, saya bacakan langsung. Assalamualaikum Ayah, bagaimana jika single parent, dalam hal ini hanya ibu saja karena ayahnya sudah meninggal di usia anak-anak 8 tahun. Iya. Apa yang harus lebih ekstra kita berikan kepada anak-anak tadi agar tidak ada perkembangan psikologis mereka yang hilang? Iya. Jadi Bun, saya Bu Dokter, saya ngambil contohnya ini kepada Bunda Hajar. Ini bukan saya mengatakan Bunda Hajar single parent gitu, tapi karena memang Ayahanda Ibrahim jarang banget pulangnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Bunda Hajar pertama gitu ya, ketika tidak ada peran laki-laki, yang pertama itu adalah Bunda Hajar menyelesaikan dulu persoalan dirinya sendiri gitu ya. Apakah dia sudah menerima atau tidak ini persoalan ini? Apalagi mungkin Bunda sudah kehilangan orang yang tercinta gitu, meninggal gitu ya. Bunda udah selesai belum dengan persoalan ini? Kita bisa menerima dengan ikhlas atau belum? Yang Bunda Hajar melakukan ini. Ketika Bunda Hajar tanya kepada Ayahanda Ismail, kenapa sih pergi jauh banget ke Palestina gitu ya. Kemudian Ayahanda Ibrahim mengatakan, kan ini perintah Allah. Selesai. Kata Bunda Hajar, oke, gitu, karena perintah Allah berarti aku mulai hari ini akan pegang anak ini. Gitu. Itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua adalah kita menjelaskan kepada anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya di umur 8 tahun. Yang pertama tentang bagaimana dia dengan ayahnya. Kira-kira apa yang dekat tergantungannya kepada ayahnya. Nah, itu kita harus ganti lebih dahulu nih Bu Dokter gitu. Misalnya gini, ada anak-anak yang sangat tergantung secara emosional dengan ayahnya.
Kalau apa-apa curhat dulu ketika ayah masih hidup gitu ya, lebih banyak curhat sama ayahnya. Bisa ngelendot dengan ayahnya, bisa bersandar ke bahu ayahnya. Ayahnya lebih enak kalau ngomong apa itu lebih baik dengan ayahnya. Bisa jadi juga anak kitanya punya ketergantungan secara spiritual dengan ayahnya. Atau bisa jadi ketergantungan secara emosional, sosial, dan lain-lain. Nah, menurut hemat saya kita harus cek dulu nih ke anak-anak kita. Kenapa harus cek? Karena kita akan melakukan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah umur 8 tahun itu anak-anak membutuhkan dua dari ayahnya. Sebenarnya sepanjang umur anak laki-laki, anak perempuan. Yang pertama dia butuh peran, yang kedua dia butuh tokoh. Yang tokoh itu butuh fisik dari ayahnya. Sebenarnya anak-anak nggak punya ayah secara fisik, dia siap. Jauh lebih siap daripada dia nggak punya ayah secara psikologis. Nah, tahap yang ketiga, Bu Dokter, adalah bagaimana kalau dia berumur 0 sampai 8 tahun sampai 9 tahun, Bu Dokter bisa mengambil alih peran ayah. Itu bisa menarik. Peran itu psikologis ya, gitu. Saya psikologis. Jadi misalnya kalau ada lampu mati malam-malam gitu, harusnya waktu ayahnya masih hidup, ayahnya yang ke depan nih, gitu ya. Nah, Bu Dokter bisa ambil alih ini secara peran ya, secara psikologis. Tapi nanti kalau perkembangan anak-anak sudah mulai umur 10, 11, 12 tahun ke atas itu, seperti Bunda Hajar kita mempraktekkan yang apa yang Bunda Hajar praktekkan. Bunda Hajar di umur itu sudah minta tolong kepada kabilah-kabilah yang lewat, ngambil air zam-zam waktu itu. Bunda Hajar bilang sama kabilah, wahai kabilah-kabilah, ajarkanlah Ismail berburu. Berarti Bunda, berarti umur-umur segitu kita sudah bisa minta tolong kepada orang lain karena anak-anak di umur itu dia tidak hanya membutuhkan psikologi seorang ayah, tapi membutuhkan fisik seorang ayah gitu. Nah, kita bisa minta tolong sama orang lain. Apakah ke mamangnya, apakah ke Pak D-nya, apakah pada gurunya dan lain orang-orang dewasa lain yang kita garansi betul bahwa ini orang yang baik-baik gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita lakukan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, Bu Dokter. Untuk pertanyaan terakhir, Ayah Irwan, bagaimana untuk pengasuhan anak laki-laki 9 sampai 12 tahun sementara ayahnya LDR? Ya, nah kita hampir sama sih sebenarnya Kang Rian. Jawabannya saya ngambil contoh tambahan lagi nih. Yang paling penting ke ayahnya yang LDR itu yang penting dijaga itu seperti ayahanda Ibrahim ya. Menjauhi kemaksiatan itu penting sekali. Ayah bunda penting sekali. Ayah yang LDR itu menjauhi kemaksiatan karena pengaruhnya besar sekali kepada anak-anak dan rumah tangga. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, yang LDR ditambahlah bagi ayah di jarak jauh itu, ayah tambahlah anak ayah umur berapa, 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun, ayah harus tahu betul anak 7 tahun, 8 tahun seperti apa. Jadi kalau ke ayah nanti video call, ayah nelpon itu seperti yang saya contohkan tadi itu, anak-anak itu nggak merasa kehilangan ayah gitu. Secara fisik dia tahu bahwa ayah nggak ada, tapi jangan sampai dia kehilangan secara psikologis. Nah, psikologis itu yang saya bilang tadi, kita harus paham tahap perkembangan anak kita. Jawaban selanjutnya hampir sama seperti yang tadi saya sebutkan Kang Rian. Nah, saya tambahan sedikit adalah kalau ayah yang LDR ini dia boleh dengan anak itu waktu luang dia. Harusnya adalah meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu itu maksud saya gini, Bunda. Kalau ayahnya LDR itu kalau waktu luang biasanya ayahnya pulang kerja. Bisa jadi pulang kerjanya, ini sekali 2 hari gitu ya, lagi kosong, ayo kita telepon-teleponan gitu. Kalau di dalam fajring khususnya, ayah itu nggak boleh waktu luang. Ayah itu luangkan waktu. Artinya apa? Ayah itu harus mengagendakan setiap hari. Ada dalam rundown activity, daily activity-nya itu, ada kegiatannya dengan anaknya meluangkan waktu. Jangan waktu luang. Khususnya bagi ayah yang LDR. Wallahu a'lam bishawab. Kang Rian, Ustaz, Dr. Rian. Ya, hatur nuhun kepada Ayah Irwan atas penyampaian dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman barusan. Memang untuk mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita harus menerapkan, kita harus tahu Islam secara kafah. Makanya tadi yang disebutkan benar dan asyik itu benar sesuai Al-Quran dan hadis. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara kajian kita hari ini. Mudah-mudahan semoga Ayah Irwan dapat bisa kembali menyampaikan materi-materinya. Ini sangat menarik. Tadi saya lihat di grup WhatsApp kami itu banyak yang, wah kayaknya saya banyak hutang pengasuhan kayak gitu, Ayah. Iya, mudah-mudahan doain Kang Rian karena Allah uji saya dengan jantung ini, Kang. Kadang-kadang jantung kambuh gitu. Ya.
Oke, sebelum kita menyelesaikan kajian ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.